Kembali lagi di Nutal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertama ya dari emiten sawit juga, yaitu dari AALI. Kalau kemarin kita bahas TAPG, sekarang AALI. Ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Astra, teman-teman. Astra itu punya banyak bisnis, salah satunya di sawit melalui AALI. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Asetnya menurun drastis, teman-teman, dari 3,9 triliun ke 1,9 triliun. Di sini aset lancarnya turun lumayan jauh ya, dari 10,3 triliun ke 7,6 triliun. Total asetnya juga menurun dari 31,2 triliun ke 29,3 triliun. Liabilitas lancarnya turun cukup signifikan, teman-teman. Bagus nih. Dari 6,2 triliun ke 2,0 triliun. Total liabilitasnya juga turun cukup signifikan dari 9,5 triliun ke 6,9 triliun. Dan untuk total ekuitasnya meningkat tipis ya, dari 21,1 triliun ke 21,9 triliun. Dan di sini saya juga memforecast lah berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh AALI di akhir tahun nanti. Yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal keempat di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini di tahun 2022 upside-nya 2,6%, 2021 7,7%, dan 2020 itu minus 0,7%, teman-teman. Nah, saya menggunakan angka yang cukup sama lah ya, seperti tahun lalu. Kalau kita lihat di sini kan nggak konsisten ya peningkatannya. Jadi saya menggunakan angka 2% saja dan menurut saya itu cukup rendah ya. Walaupun sama seperti tahun lalu, sehingga total ekuitas dari AALI diperkirakan sekitar 22,3 triliun. Kita masuk ke income statement-nya. Revenue-nya sendiri menurun cukup signifikan 27% teman-teman. Dari 6,5 triliun ke 4,7 triliun. Gross profit-nya juga menurun dari 994 miliar ke 509 miliar. Dan ini penurunannya cukup jauh ya, minus 95%. Operating income-nya menurun cukup tajam dari 708 miliar ke 306 miliar. Dan net income-nya juga menurun 53% dari 483 miliar ke 224 miliar. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 untuk memforecast berapa net income yang akan didapatkan oleh AALI di akhir tahun nanti. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2022 kemarin 257%, 2021 1100%, dan 2020 124%. Kalau kita lihat di sini nggak konsisten, teman-teman, karena AALI sendiri juga termasuk saham siklikal ya. Jadi harga keuntungannya juga dipengaruhi dengan harga komoditas sawit ini sendiri. Jadi nggak bisa kita apa ya, pukul rata lah untuk peningkatan persentase per tahun tiap tahunnya itu kayak gimana. Tapi karena kita tahu kayak kondisi sawit sekarang untuk per hari ini ya, itu sedang agak sentimen negatif ya, karena banyaknya harga sawit turun, terus misalnya ada izin ekspor ke Eropa itu agak terhambat ya, karena mewajibkan adanya sertifikasi standar mereka ya. Sedangkan kita belum ada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasinya, karena sertifikasinya itu baru, teman-teman, dan ini aturan baru juga dari Eropa. Itu juga mengguncang pasar sawit juga sih. Dan harga dari apa ya? eh minyak-minyak saingannya itu juga dalam kondisi yang rendah. Jadi juga gimana ya? Menurut saya sawit sendiri masih dalam sentimen negatif lah untuk tahun ini sendiri. Mungkin kita nggak tahu ya kebijakan pemerintah dalam 6 bulan atau setahun ke depan apakah bisa mendongkrak harga sawit. Nanti mungkin ada beberapa emiten yang menarik seperti itu. Maka dari itu saya menggunakan angka yang cukup rendah ya, dari 2 tahun lalu, 2 tahun ke belakang itu hanya 150% saja peningkatannya untuk tahun ini. Dari kuartal pertama ke kuartal 4. Jadi kemungkinan net income-nya itu di 561 miliar, dan kita menggunakan asumsi laba disetahunkan ya, alias setiap tahun, setiap kuartal itu labanya dipukul rata sama. Seperti itu. Karena ini baru kuartal 1 makanya dikali 4 ya. Sehingga net income-nya diperkirakan 898 miliar kalau menggunakan disetahunkan. Kita masuk ke cash flow-nya. Cash flow-nya sendiri turun, teman-teman, dari 6,4 triliun ke 5, triliun, dan ini sejalan ya. Memang pendapatannya juga menurun dan dari cash flow pelanggannya menurun, jadi
penurunan net income atau pendapatan dari Ali ini memang dari ini ya kinerjanya ya sedang menurun saja teman-teman, bukan dari adanya kurs mata uang asing atau yang lain. Dari operasinya sendiri meningkat tipis ya dari 318 miliar ke 352 miliar. Investasinya tetap di angka negatif, yaitu 182 miliar, tapi turun ke minus 46 miliar. Dan pendanaannya sendiri turun ya dari minus 95 miliar ke minus 22 miliar. Kalau investasi minus ini bagus ya, berarti lebih banyak untuk menambah aset tetap guna meningkatkan produktivitas atau melakukan ekspansi bisnis daripada untuk menjual aset tetapnya. Dan untuk financing, jika ini minus itu bagus ya, berarti manajemen lebih banyak untuk membayar utangnya atau memberikan dividen lebih daripada menambah utang baru, teman-teman. Itu. Nah, mungkin kita lihat sedikit ya dari income statement Ali sendiri. Kalau kita lihat dari 4 tahun ke belakang ya, 4 tahun ke belakang ini labanya sempat naik kemarin tuh 30% tahun 2022 itu karena ada sentimen positif ya dari sawit dibukanya kembali ekspor dan permintaannya cukup banyak. Dan sekarang kembali ke nilai pendapatan di COVID teman-teman, yaitu di 4,7 triliunan. Tapi dari gross profit hingga net income-nya menurun teman-teman. Kalau di gross profit-nya 926 miliar, eh, gross profit di tahun 2023 ini 509 miliar. Oke, seperti itu menurut saya kita tunggu aja lah sentimen dari saham itu sendiri. Kita masuk ke rasio-rasionya. Book value-nya sendiri 11.000. PBV-nya turun ya dari 1,14 ke 0,7. Revenue per share-nya 3.400 turun jadi 2.400 ini kuartal pertama. IPS-nya 116, IPS tahunannya 291 menggunakan asumsi IPS ini teman-teman. Yang 561 miliar. Terus gross profit 10%, operating profit 6% dan net profit 4% ya. Kalau kita lihat dari profitabilitasnya, tiga rasio ini selama 4 tahun terakhir ini paling rendah di 2023 ini. Mungkin karena adanya masalah efisiensi ya, atau harga bahan bakunya, atau misalnya biaya logistiknya mahal yang turut mengikis margin dari AA ini sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2020 ya, di mana revenue-nya sama ya, perbandingan rasionya cukup jauh ya dengan tahun sekarang. Gross profit 19%, sedangkan sekarang hanya 10%. Operating profitnya kepangkas 50% dari 12% ke setengahnya aja 6%. Dan untuk ROE-nya sendiri menurut saya jelek teman-teman, cuma 1,02%. Ini misalnya ibaratkan kita setahunkan atau sama ya ROE setiap kuartalnya itu dikali 4, 400% menurut saya, 4%. Menurut saya jelek sekali untuk emiten, apalagi yang berhubungan dengan sawit ya atau komoditas. Biasanya itu dari profitabilitas hingga rasio efektivitasnya itu bagus teman. ROE, ROA-nya. ROA-nya sendiri cuma 0,7% menurut saya kurang. Dari-nya sendiri 0,3 kalau dari segi likuiditasnya bagus teman-teman. Ini liabilitasnya ini lebih kecil daripada ekuitasnya. Bahkan bisa di cover 3 kali teman-teman. Ekuitasnya 21 triliun, ini liabilitasnya cuma 6 triliun teman-teman. Jadi bisa di cover. Kemungkinan pilot kecil sekali. Untuk current ratio-nya sendiri bagus teman-teman. 3,74. Ini liabilitas selancarnya bisa mengcover seluruh, bisa di cover seluruh aset lancarnya teman-teman. 2 triliun liabilitas selancarnya. Aset lancarnya 7,6 triliun. Bisa di cover sekitar 3 kali lah. Aset lancar sama liabilitas lancar itu adalah aset dan liabilitas yang memiliki umur kurang dari satu tahun, teman. Mungkin seperti utang dagang atau kalau aset lancarnya itu seperti piutang, juga ada inventory, ada kas, itu masuk aset lancar. Kalau aset tetap itu seperti gedung, tanah, terus apa lagi? Gedung, tanah, mesin. Nah, itu kan pasti penggunaan asetnya itu lebih dari 1 tahun, makanya disebut aset tetap, teman. Cash ratio 0,9 menurut saya ya oke lah. Ini bisa mengcover 90% liabilitas lancarnya, teman.
Kasnya ini 1,9 triliun bisa mengcover hanya 1,9 triliun dari liabilitas selanjutnya. Ya, which is hanya 90% saja yang bisa di cover sama kasnya. PR-nya 68,3, per tahunannya 27,3 menggunakan asumsi yang 291. Kalau dari segi PI cukup mahal ya, karena PI yang bagus biasanya di rata-rata itu di bawah 10. Cukup bagus. Tapi ini cukup tinggi. DPS, ya, selama 3 tahun terakhir itu membagikan dividen terus ya untuk Ali di tahun 2022 ini, tahun buku kemarin itu membagi 404 DPS-nya, DPR-nya 45% dan selama 3 tahun terakhir konsisten di 45% DPS-nya, DPR-nya. Maka dari itu mungkin akan membagikan lagi dividen di tahun buku 2023. Kita gunakan sama saja ya, DPR-nya 45%. Kemungkinan DPS-nya 131 menggunakan asumsi ini ya 291 ini. Oke, dengan yieldnya cuma 1,6%. Oke, kita masuk ke nilai wajarnya, teman-teman. Asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya itu berapa ya? Hmm, 5% saja ya, karena kurang menarik dari sawit sendiri. IPS-nya 291 menggunakan yang ini, jadinya 306, asumsi inflasinya 6%, IPS asumsi 288, dan book value-nya 11.000, ditambah antara IPS asumsi dan book value jadi 11.680. Dan terdapat margin of safety sekitar 37%. Coba kalau kita lihat dari BBV average 4 tahunannya. Average 4 tahunannya ini di kisaran 0,8 dan PBB sekarang di 0,6. Cukup ini ya, cukup di bawah PBB average-nya ya. Bisa bilang lumayan under value ya. Dan harga wajarnya itu di 9.700 didapatkan dari PBV average-nya dikali dengan book value. Ini ada upset teman-teman antara asumsi IPS-nya sama PBV average. Oke. Oke, kita masuk. Oh ya, kita coba mas bahas websitenya sebentar ya. Mungkin ada informasi tentang bisnis dari Ali sendiri. Hmm, oke oke, profit management. Nggak ada tentang ininya ya. Bisnis secara spesifiknya di websitenya. Oke, ya mungkin kalau teman-teman ada waktu Bu, baca aja wes, informasi yang ada di website. Oke, kesimpulan sementara ini menurut saya Ali ini eh, perusahaan yang cukup bisa saya bilang itu kurang menarik ya karena dari segi profitabilitas dan efektivitasnya itu kurang. Tapi segi likuiditasnya itu bagus. Jadi kemungkinan pilot itu kecil sekali. Dan didukung juga sama sentimen dari sawit itu masih belum bagus ya. Kita tunggu aja keputusan pemerintah lah terkait sawit ini sendiri seperti apa. Dan dari segi harga bisa dibilang under value teman-teman. Under value. Kalau kan kita sudah hitung tadi. Tapi dari segi bisnis itu masih kurang menarik. Seperti itu sih menurut saya. Dan menurut saya ini bukan tipe dari emiten growth stock ya, karena apa ya? Menurut saya emiten growth stock itu bahkan memberi sedikit dividen atau tidak pernah dividen karena mereka fokus kepada perkembangan-perkembangan dana yang mereka dapatkan dari keuntungan itu mereka putar lagi untuk membangun bisnis atau misalnya mengembangkan bisnisnya. Kalau misalnya emiten yang sudah rutin membagikan dividen dan DPR-nya cukup besar itu bisa dibilang itu perusahaan yang apa ya, menurut saya udah perusahaan safety ya. Jadi untuk growth-nya itu bisa dibilang tidak tidak bisa sebebas perusahaan yang growth stock itu. Growth stock itu contohnya apa, kayak MAPI itu menurut saya growth stock karena kan tiap tahun ya itu pasti ada brand yang di dalam namanya, terus ada dia mengembangkan terus usahanya mengembangkan gerai-gerai baru di beberapa berbagai daerah.
Itu mereka putar uangnya terus, putar keuntungannya terus untuk membangun bisnis baru atau mengekspansi bisnisnya sampai di titik mereka cukup dan rutin memberikan dividen. Oke, jika teman-teman ada kritik, saran atau pendapat, tulis di comment section. Dan jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik nih, tulis di comment section. Kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman.